Hai rekan-rekan semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya tentunya Dega Channel. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana caranya untuk membelokkan sebuah traffic game ke sebuah VPN. Nah, jadi tujuannya di sini adalah untuk membuat si game tersebut menjadi lancar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa game-game yang ada di Indonesia saat sekarang ini itu sangat nge-lag sekali dikarenakan beberapa provider Indonesia atau ISP memang tidak bagus. Nah, itulah kita butuhkan si VPN. Sini saya akan membuat tutorialnya bagaimana cara untuk membelokkannya. Oke. Hal yang pertama kita lakukan adalah tentu saja kita harus mempunyai VPN-nya dulu. Nah, di sini saya sudah membuat VPN-nya. Di sini saya menggunakan tcpvpn.com. VPN ini merupakan VPN yang free, yang ini hanya untuk sekedar praktek ya, dan ini adalah passwordnya, dan ini adalah IP servernya. Teman-teman atau rekan-rekan semuanya bisa mendapatkan VPN ini di situs resminya, yaitu www.tcpvpn.com. Saya bukan promosi di sini, cuma sekedar berbagi ya, untuk kalau ingin teman-teman bereksperimen silahkan dicoba menggunakan TCP/VPN ini. Di sini saya menggunakan VPN yang free, mungkin kecepatannya tidak terlalu kencang. Selanjutnya hal yang pertama kita lakukan adalah di sini saya tidak akan menggunakan script, karena kalau saya menggunakan script terus maka teman-teman tidak akan tahu bagaimana cara kerjanya. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus masuk ke IP dulu, kemudian di bagian firewall kita pilih tab address, kemudian di bagian name-nya ini kita tuliskan dulu, kita akan list dulu IP lokalnya. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui IP lokal tersebut? Untuk mengetahui IP lokalnya, kita cukup masuk ke address, kemudian kita akan lihat IP yang mengarah ke bawah ya, bukan ke atas, maksudnya bukan ke one. Nah, di sini IP yang mengarah ke bawah adalah switch at hotspot. Nah, jadi di sini saya menggunakan IP yang mengarah ke bawah, yaitu IP yang ada di interface hotspot atau klien. Oke, saya akan copy dulu IP-nya, kemudian saya akan masukkan ke address list. Oke, di sini saya akan membuat namanya dengan game online, kemudian saya akan paste. Nah, kemudian saya tinggal hapus di belakangnya doang, kemudian /24, artinya ini akan menangkap list address lokal kita untuk semuanya. Jadi 192.168.9.0 /24. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan IP teman-teman masing-masing. Nah, kita sudah menambahkannya. Lalu yang kedua kita lakukan adalah memasukkan VPN ini ke si mikrotik kita. Kemudian kita pilih di bagian interface, kemudian klik di bagian PPTP client. Nah, pastikan VPN yang rekan-rekan punya itu support PPT ya. Di sini saya akan menuliskan namanya dengan VPN game online. Nah, terus di bagian dial up-nya kita copy dulu IP VPN-nya, IP server VPN-nya. Dan selanjutnya, ini adalah usernya, kita paste di kolom user. Nah, ini adalah passwordnya, dan kita kopikan di bagian password. Nah, setelah itu kita tinggal oke aja. Kita double klik, pastikan status di sini adalah connect, kemudian kita oke kan. Lalu kita ambil di bagian IP firewall, di bagian NAT-nya kita harus pilih out interface, itu kita arahkan ke VPN game online tadi. Selanjutnya di bagian action kita pilih masquerade. Gua nggak tahu nih tulisannya apa benar ini bacanya masquerade. Oke, kita oke kan saja. Nah, selanjutnya kita akan buat manjel. Nah, di bagian manjel ini kita klik close. Selanjutnya di sini kita pilih pre-routing. Di bagian protokolnya kita pilih TCP. Nah, selanjutnya di DST port itu kita isikan port-port yang umum. Maksud port-port yang umum ini adalah port yang biasa kita gunakan atau port yang sudah digunakan, yang artinya port ini adalah bukan port game. Nah, di sini kita pilih
tanda seru yang artinya kecuali, dan kemudian di bagian action kita pilih Smart Routing. Nah, di bagian Smart Routingnya kita pilih ini adalah, kita bikin aja namanya di sini Traffic Game Online ya. Lalu kita oke kan, lalu kita buat lagi, kita tinggal copy aja, kita double klik copy lagi. Nah, di sini kita akan ganti aja dengan UDP. Oke, kita oke kan. Nah kita double klik dulu. Di bagian advance-nya ini, di bagian SRC list itu kita arahkan ke game online tadi, dan kemudian di bagian UDP-nya juga kita setting begitu, SRC address-nya kita arahkan ke game online, kemudian kita oke kan. Bisa teman-teman lihat semuanya. Cara kerja Menjel ini adalah dia akan mengecualikan port-port ini, dan selain port yang ada di dalam ini itu akan dianggap sebagai port game. Makanya saya pilih ini kecuali. Jadi kecuali dari port ini, jadi dia tidak akan membaca port-port yang umum ini. Yang dibaca hanyalah port yang tidak ada di sini. Jadi kesimpulannya, port yang tidak ada dalam ini, dalam list ini akan dianggap sebagai port game. Dan yang seperti yang kita tahu bahwa port-port game itu selalu berbeda-beda. Jadi tidak mungkin kita harus setiap saat atau setiap ada game baru kita harus melis port tersebut. Oke, kita oke kan saja. Nah, selanjutnya kita pergi ke IP, kemudian kita pilih bagian route. Nah, di bagian route ini kita klik plus, dan selanjutnya di bagian gateway kita pilih VPN game online. Oke, di bagian routing marknya itu kita pilih traffic game online ya. Aduh ya, traffic game online. Oke, kita lihat apakah benar namanya itu traffic game online. Ya, ternyata benar. Nah, traffic game online telah kita tambahkan ke sini, ke routingnya. Nah, disinilah kita akan membelokkannya. Jadi kalau kita artikan rumus yang tadi, jadi gateway-nya itu adalah si VPN itu sendiri, VPN yang telah kita masukkan tadi. Kemudian targetnya itu adalah traffic game online tadi, yang artinya dia akan merouting port-port yang tidak ada di list tadi dan dianggap sebagai port game. Nah, selanjutnya kita akan coba uji coba apakah script ini bekerja atau tidak. Dan tentu teman-teman tidak langsung percaya saja kalau rule ini bekerja dengan sempurna. Nah, bagaimana cara untuk membuktikannya? Membuktikannya cukup gampang. Di sini saya akan menggunakan sebuah speed test. Oke, kita coba speed test dulu. Jadi dia masih terdeteksi di negara Indonesia, yaitu Telkom sendiri. Kita akan refresh lagi. Bisa dilihat dia masih terdeteksi di Telkom. Nah, sekarang kita akan anggap speed test ini adalah sebuah game. Jadi saya harus hapus sini. Kita hapus dulu portnya, kita cut, kemudian kita kan. Terus di TCP-nya kita hapus juga, karena kita akan menganggap speed test ini sebagai gamenya. Nah, coba lihat di sini terlihat si Telkom masih terdeteksi. Kemudian kita akan enter lagi. Nah, secara otomatis dia akan terdeteksi di Neomedia, yaitu server VPN tadi. Nah, di sini terdeteksi PT Mora Telematika Indonesia di Singapura. Nah, jadi itu sesuai VPN kita sendiri tadi. Nah, mungkin masih belum percaya, kita akan coba di handphone saya. Speed testnya bisa dilihat di sini.
lega hotspot rumah. Kemudian saya mendapatkan IP 9253. Di sini kita lihat kalau IP 9253 itu sudah connect. Kemudian saya akan buka speed test. Oke. Di sini jelas-jelas terdeteksi bahwa si handphone saya ini terdeteksi di Neomedia Express, yaitu server si FPN tadi. Kemudian kita coba tes. Nah, kita perhatikan di bagian FPN game online-nya apakah ada traffic. Nah, di sini saya mendapatkan speed yang lumayan kecil, yaitu 2,3. Ini tergantung FPN yang saya pakai. Nah, di sini sudah terbaca trafiknya di FPN game online sendiri sudah terbaca. Nah, kita akan buktikan kembali. Kita akan masukkan portnya lagi ke sini. Oke. Kita akan masukkan lagi portnya ke sini. Lalu saya akan coba speed test lagi. Di sini terdeteksi Neomedia Express. Kalau itu menandakan si speed test ini dianggap sebuah game. Kita enter lagi. Nah, dia langsung terdeteksi di Telkom ya, atau Indonesia. Dan itu artinya Rule ini sangat bekerja dengan sangat baik dan sangat bisa sekali diandalkan, karena dia tahu mana yang port game sebenarnya dan mana yang bukan port game, karena kita sudah memasukkan port-port yang umum ke dalam ini ya. Oke, untuk rekan-rekan silakan ditambahkan jika ada port-port yang umum lagi silakan ditambahkan ke dalam ini, ke dalam listnya. Nah, jadi pada intinya yaitu kalau port yang dikecualikan itu akan dibaca di Indonesia, sedangkan port yang tidak ada di dalam ini akan dibaca atau dianggap sebagai port game online. Nah, jadi kesimpulannya setiap game itu akan berbeda-beda port gamenya. Maksud saya setiap game itu akan berbeda-beda portnya di saat gameplay. Nah, di saat gameplay itulah kita alihkan trafiknya ke si FPN tadi. Oke, sepertinya teman-teman mungkin tidak akan langsung percaya saja. Kita akan buktikan di sini. Nah, tahap selanjutnya kita akan uji dengan gamenya sendiri. Apakah game ini akan terbaca trafiknya di interface FPN ini atau tidak? Ayo kita coba ya. Nah, di sini saya menggunakan game PUBG. Kita akan coba. Nah, teman-teman bisa lihat portnya langsung terbaca ya. Port game ini langsung dibaca ke FPN game online-nya. Kebetulan saya baru main game ini, saya nggak tahu mainnya. Kita akan cuma uji coba doang. Nah, di waktu gameplay trafiknya langsung terbaca di FPN game online, sedangkan ketika kita buka web tadi itu trafiknya tidak terbaca di FPN game online. Itu artinya game online akan dibelokkan trafiknya ke FPN ini, sedangkan web atau browsing atau download itu tidak akan dibelokkan ke FPN ini, melainkan dibelokkan langsung ke WAN ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini HP saya nge-lag lagi nih. Bisa teman-teman lihat ini langsung ada trafik, yaitu karena saya main game. Nah, bisa dilihat trafik PUBG nya sudah berhasil dialihkan ke ini, ke FPN nya. Saya nggak tahu nih mainnya, bisa dilihat. Nah, trafiknya langsung pergi ke sini ya. Lalu bagaimana cara untuk membuktikannya lagi?
Sebenarnya sih banyak cara ya. Di sini saya gunakan cara ini dulu. Nah, di sini sudah terlihat buktinya bahwa port game sudah di routing atau dialihkan ke VPN ini. Dan ketika game saya cancelkan, saya akan cancelkan game ini. Nah, itu trafiknya langsung nol, langsung tidak ada jalan. Kemudian saya akan coba buka YouTube. Terlihat trafiknya tidak terbaca sama sekali di sini. Bisa dilihat. Nah, sama sekali tidak terbaca ya. Nah, jadi trafik YouTube itu atau trafik yang lain akan diarahkan langsung ke internet, sedangkan game online akan diarahkan ke VPN ini. Nah, jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan, silahkan di like dan subscribe channel ini supaya saya bisa berkreasi secara terus-menerus. Nah, untuk mengakhiri video ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.